Kelapa sawit adalah tanaman yang digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar nabati. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar, sehingga banyak lahan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit biasa ditemukan di daerah semak belukar, dataran pantai, dan muara sungai. Temperatur optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 24-28 derajat Celcius dengan ketinggian 1-500 mdpl dan tingkat kelembapan 80 hingga 90%. Kelapa sawit membutuhkan curah hujan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1.500 sampai 4.000 mm per tahun. Kebutuhan penyinaran kelapa sawit berada pada rentang normal, yaitu 5 hingga 7 jam per hari. Sehingga dalam perkebunan kelapa sawit, jarak tanam dibuat dengan ukuran 9x9 meter agar setiap tumbuhan mendapatkan cukup cahaya. Berikut daftar negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Yang pertama, Indonesia dengan volume minyak sawit 43 juta ton. Kedua, Malaysia dengan volume 20.700.000 ton. Ketiga, Thailand dengan volume 3 juta ton. Keempat, Kolombia dengan volume 1.680.000 ton. Kelima, Nigeria dengan volume 1.015.000 ton. 6. Guatemala dengan volume 852.000 ton. Ketujuh, Ekuador dengan volume 630.000 ton. Ke-8, Papua Nugini dengan volume 630.000 ton. Ke-9, Honduras dengan volume 580.000 ton. Yang ke-10, Brasil dengan volume minyak sawit 540.000 ton. Cina merupakan negara terbesar pengimpor CPO dari Indonesia sebanyak 2,1 juta ton. Selanjutnya, Uni Eropa dengan 2 juta ton. India 1,8 juta ton. Pakistan 1,2 juta ton. Afrika 1,1 juta ton. Amerika Serikat 0,44 juta ton. Timur Tengah 0,9 juta ton. Bangladesh 0,6 juta ton. Data dari idxchannel.com pada 10 Juni 2020. Sektor pertanian Cina memiliki masa depan cerah untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Perkembangan yang menjanjikan dalam penelitian minyak sawit serta penemuan beragam varietas kelapa sawit di pusat pembibitan Danzhou memberi prospek yang semakin cerah negara ini untuk memproduksi minyak sawit secara mandiri dan berkelanjutan. Pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2021, delegasi yang terdiri dari perwakilan Kamar Dagang Cina untuk import dan ekspor bahan pangan, produk asli dan produk sampingan hewan atau CFNA, kolaborasi Cina-Inggris tentang program investasi dan perdagangan hutan internasional atau INVIT, Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO, dan kantor Worldwide Fund for Nature atau WWF di Beijing bersama dengan para ahli independen bertemu dengan Rubber Research Institute di Chinese Academy of Tropical Agriculture Science, leading group for adaptasi regional dan percobaan penanaman varietas kelapa sawit. Topik utama dari pertemuan tersebut adalah kunjungan ke pusat pembibitan plasma terbesar nutfah kelapa sawit Danzhou yang dibangun oleh Rubber Research Institute dengan dukungan kuat dari Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Cina. Pusat pembibitan ini menampung 335 varietas plasma nutfah kelapa sawit dengan total 7.186 tanaman. Sekumpulan bahan plasma nutfah memiliki kandungan asam lemak tak jenuh tinggi, tumbuh pendek, berbuah panjang, dan bahan plasma nutfah spesifik lainnya telah dievaluasi dan disaring
meletakkan dasar bagi pengembangan industri varietas kelapa sawit Cina. Ini adalah langkah penting menuju budidaya komersial yang sebelumnya belum ada di Cina. Pada tahun 2019, setelah hampir 2 dekade penanaman percobaan dan dengan dukungan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, varietas baru kelapa sawit ini disetujui dan didaftarkan pada Komite Persetujuan Varietas Tanaman Tropis Nasional. Varietas baru yang diterapkan bersama oleh Institut Penelitian Karet dan Akademi Ilmu Pertanian Negara bagian Hainan adalah varietas kelapa sawit pertama di Cina yang dipromosikan dan ditanam dalam skala besar. Varietas ini memiliki keunggulan, yaitu memiliki hasil yang tinggi, stabil dan potensi adaptasi yang luas, ketahanan yang kuat terhadap angin dan kekeringan, serta cocok untuk promosi dan penanaman di seluruh provinsi Hainan, Cina. Pada tahun 2020, varietas lain yang dibudidayakan bersama oleh Penelitian Karet dan Akademi Ilmu Pertanian Negara bagian Hainan juga disetujui menjadi varietas kelapa sawit kedua di Cina dengan jenis yang bisa menghasilkan minyak tahunan lebih dari 200 kg per MU. Dipilih oleh Akademi Ilmu Pertanian Tropis Tiongkok setelah 20 tahun pengenalan dan domestikasi. Varietas khusus ini menunjukkan kualitas tinggi untuk pembungaan dan pembuahan awal, hasil tinggi dan stabil, dan tahan kekeringan serta tahan angin, juga membuatnya cocok untuk ditanam di Pulau Hainan dan wilayah lain dengan iklim serupa di seluruh Cina. Varietas yang disederhanakan ideal untuk ditanam dan diproses dengan model pertanian konvensional yang diikuti oleh petani kecil Cina telah berhasil ditanam di beberapa daerah. Kinerja varietas ini luar biasa di Guangdong, Hainan, dan lokasi uji coba lainnya yang menampilkan kualitas tinggi, hasil tinggi, tahan dingin, dan karakteristik menguntungkan lainnya. Setelah investigasi lapangan ekstensif dan penanaman uji coba regional, para ahli dari tim penelitian minyak sawit Institut menegaskan bahwa industri ini memiliki potensi besar untuk pengembangan di masa depan. Pengembangan industri minyak sawit Cina akan dilaksanakan selangkah demi selangkah, bergerak dari pembangunan skala kecil ke skala besar, dan secara bertahap akan bergeser ke utara untuk mewujudkan tujuan akhir pembangunannya. Menanam kelapa sawit yang tumbuh secara berkelanjutan di Tiongkok akan membantu mengurangi ketergantungan negara pada impor, mendorong investasi yang efektif, dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan dari pasar minyak sawit domestik serta rantai pasokan terkait. Meskipun luas lahan kelapa sawit yang dipersiapkan Cina belum mencapai setengah dari luas total perkebunan kelapa sawit Indonesia, tapi dengan teknologi yang dimiliki Cina serta luas daratan Cina yang 5 kali lipat dari Indonesia, serta ditambah etos kerja yang tinggi dari orang-orang Cina, plus kebutuhan Cina yang besar terhadap kelapa sawit, mungkinkah ke depan Cina bakal memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, mengalahkan Indonesia? Kita tunggu saja.